Halo semua, kembali berjumpa lagi dengan Pak Reki di sini. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 3. Apakah kalian sudah menonton video sebelumnya? Kalau belum, silakan tonton dulu biar lebih mengerti. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah bagian pertama. Nanti ada bagian keduanya. Nah, di dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacah dan pengurangan bilangan cacah. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, jangan lupa simak videonya sampai selesai, karena di akhir video Bapak akan kasih tugas khusus untuk kelas 3 SDK Bukit Pengharapan. Ya, jadi disimak baik-baik videonya supaya lebih mengerti. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pelajaran penjumlahan dan pengurangan 3 angka di kelas 2? Nah, menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan 4 angka itu sama seperti melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka. Ya. Dalam penjumlahan bilangan cacah, di sini ada dua jenis, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan cara menyimpan. Adapun cara mengerjakan penjumlahan atau pengurangan bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara bersusun pendek dan dengan cara bersusun panjang. Hal yang perlu diingat yaitu saat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun, perhatikan nilai tempat bilangannya, yaitu letak bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar. Sebagai contoh, kita lakukan penjumlahan yaitu 1125 ditambah 1143 sama dengan titik. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal tersebut dengan cara bersusun pendek. Pertama, kita kerjakan terlebih dahulu dimulai dari satuan, yaitu 5 ditambah dengan 3 sama dengan 8. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2268. Contoh dari penjumlahan tersebut merupakan penjumlahan tanpa menyimpan. Sekarang kita akan coba melakukan dengan cara bersusun panjang. Nah, dalam cara bersusun panjang dilakukan dengan menguraikan setiap bilangan ke dalam bentuk panjang terlebih dahulu. Perhatikan contoh penguraian berikut ini. 1125 diuraikan menjadi 1000 ditambah 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 1143 diuraikan menjadi 1000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 3. Sekarang kita akan mulai menjumlahkan, yaitu dimulai dari satuan. Satuannya adalah 5 ditambah 3. Hasilnya 8. Puluhannya 20 ditambah 40 menjadi 60. 100 ditambah 100 menjadi 200. 1000 ditambah 1000 menjadi 2000. Sekarang kita jumlahkan hasilnya. 2000 ditambah 200 ditambah 60 ditambah 8 menjadi 2268. Baik, kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan cacah dengan menyimpan.
Misalnya 1354 ditambah 1258 sama dengan, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. 1354 ditambah 1258 menjadi, satuannya kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 8 jadi 12. Kita tulis 2, simpan 1 di atas 5. Ya, jadi 1 ditambah 5 menjadi 11. Tulis 1, satunya kita simpan di depannya. Ya. Sekarang 1 ditambah 3 ditambah 2 menjadi 6. Sekarang yang terakhir 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi hasilnya 2612. Kita lanjut ke penjumlahan bilangan cacah dengan menyimpan menggunakan cara bersusun panjang. Ya, kita uraikan. Jadi 1354 kita uraikan jadi 1000 ditambah 300 ditambah 50 ditambah 4. 1258 kita uraikan jadi 1258. 4 ditambah 8, 12. 50 tambah 50, 100. 300 tambah 200, 500. 1000 ditambah 1000 menjadi 2000. Jadi hasilnya 12 terdiri dari 10 dan 2, 100, 500, dan 2000. Kita jumlahkan menjadi 2612. Kita lanjut ke pengurangan bilangan cacah. Nah, dalam pengurangan bilangan cacah terbagi menjadi 2, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Pengurangan bilangan cacah tanpa meminjam. Kenapa tanpa meminjam? Karena yang dikurangkan itu lebih besar dari yang mengurangkan. Sekarang kita kerjakan soal berikut dengan cara bersusun pendek. 2256 dikurang 1134. Yang pertama, harus dimulai dari satuan. 6 dikurang 4, 2. 5 dikurang 3, 2. 2 dikurang 1, 1. Dan 2 dikurang 1, 1. Jadi hasilnya 1122. Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan dengan pengurangan bilangan cacah dengan meminjam. 5364 dikurang 1258. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. 5364 dikurang 1258. Kita mulai dari satuan. 4 dikurang 8. Tidak bisa. Berarti pinjam dari 6. 6 nilainya adalah puluhan. Jadi yang kita pinjam 10. Ya. Jadi 10 ditambah 4, 14. Dikurang 8 menjadi 6. Nah, 6 tadi sudah kita pinjam, sisa 5. 5 dikurang 5 menjadi 0. 3 dikurang 2. Bisa tidak? Ya, bisa. Berarti kita langsung kurangkan. 3 dikurang 2 menjadi 1. 5 dikurang 1. Bisa. Berarti 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi hasil akhirnya 4106. Kita lanjut ke menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Soal pertama. Pak Arif sedang membangun sebuah rumah. Ia sudah membeli 2.350 batu bata. Karena kurang, ia membeli lagi 1.400 batu bata. Berarti kira-kira batu bata Pak Arif bertambah atau berkurang? Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah batu bata yang dibeli oleh Pak Arif. Berarti ini adalah soal penjumlahan. Nanti kita akan kerjakan dengan menjumlahkan. Yang kedua, Pak Toko Beras Makmur memiliki persediaan 7.825 kg beras. Sebanyak 2.520 kg beras dikirim ke beberapa toko. Berapa kilo sisa beras yang ada di toko tersebut? Ya. Jadi, Toko Beras Makmur itu punya persediaan
kemudian dikirim ke toko yang lain, berarti persediaannya itu berkurang. Nah, berarti sisa yang ada di toko makmur itu berapa? Berarti itu adalah soal pengurangan. Sekarang kita kerjakan soal pertama. Batu bata yang pertama yang dibeli oleh Pak Arif 2.350. Dan yang kedua kali dia beli 1.400. Kemudian kita jumlahkan 2.350 ditambah 1.400, hasilnya 3.750. Jadi jumlah batu bata yang dibeli Pak Arif adalah 3.750 batu bata. Nah, soal kedua tadi merupakan soal pengurangan. Ya, persediaan toko beras makmur 7.825 kilo. Kemudian dikirim ke toko lain itu sebanyak 2.520 kg. Sisanya 7.825 dikurang 2.520, jadi hasilnya 5.305 kg. Ya, jadi persediaan beras yang ada di toko makmur sekarang sisanya menjadi 5.350 kg. Nah, sebagai tugas yang harus dikerjakan yaitu di dalam buku LKS tema 1, penilaian akhir subtema 1 dan subtema 2, ya. Pembelajaran matematika KD 3.1 halaman 29 dan halaman 60. Yang dikerjakan hanya bagian A yang pilihan ganda nomor 1 sampai 5 dan bagian B isian. Ya, dikerjakannya di mana? Di buku LKS saja. Ya, selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran di hari ini. Pak Guru harap kalian mengerti. Jangan lupa belajar terus, tetap semangat dalam belajar. Ya, berlatih terus supaya lebih bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.